Halo semuanya, nama aku Pria Rasmadini dengan NPM F1F024034. Aku dari Prodi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Febrianti Fauzia dengan NPM F1F024006. Aku dari program studi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Karolina dengan NPM S1F024060. Aku dari program studi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Fatir Al-Fajar dengan NPM F1F024032 dari Prodi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kalian sadar nggak sih, kita sering banget bahas masalah korupsi, tapi rasanya masalah ini kok nggak selesai ya? Betul banget deh, korupsi itu udah kayak penyakit kronis di negara kita. Kadang aku sampai mikir, emang kita udah terlalu kebal sama hal ini? Aku nggak setuju kalau dibilang kebal. Masalahnya bukan di kebal, tapi banyak yang nggak tahu harus ngubahnya dari mana. Nah, itu benar Tria. Aku sering investigasi kasus korupsi. Tapi aku sendiri frustasi karena sistemnya itu udah terlalu kompleks dan betapa rumitnya permainan para pelaku itu. Kalau dari sisi masyarakat, apa sih yang bisa kita lakuin? Rasanya susah banget buat berhadapan langsung sama pelaku-pelaku korupsi. Menurutku, edukasi masyarakat soal transparansi itu penting banget. Misalnya, ajak warga untuk lebih kritis soal kebijakan publik atau dana bantuan sosial. Jangan asal terima aja. Setuju, tapi edukasi aja nggak cukup. Harus ada reformasi dari pemerintah juga. Banyak pegawai yang sebenarnya mau jujur, tapi takut kalau mereka speak up malah jadi korban. Makanya, media juga punya peran yang penting. Publikasi itu bisa jadi alat kontrol sosial yang kuat. Tapi sayangnya, sekarang banyak media yang udah dibeli. Berarti butuh kolaborasi dong antara masyarakat, pemerintah, dan media. Iya, dan kita juga harus menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Anak-anak harus diajarkan kalau nilai kejujuran itu nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau aku lihat dari pengalaman, yang paling susah itu adalah konsistensi. Banyak program anti korupsi yang cuma jadi formalitas aja. Tepat, tapi dengan kita mulai dari langkah kecil, misalnya dengan nggak ngasih suap di level individu, itu bakal jadi suatu hal yang besar. Bener juga, kalau mulai dari diri sendiri, efeknya pasti kerasa. Jadi, walaupun susah, kita nggak boleh nyerah ya. Nggak boleh dong, korupsi itu bukan cuma sekedar minta uang yang hilang aja, tapi juga kepercayaan masyarakat seperti kita-kita ini yang juga sudah hilang. Dan kalau kepercayaan rusak, kesejahteraan bangsa kita juga bakal sulit tercapai. Setuju, jadi yuk kita saling mengingatkan dan berjuang demi Indonesia yang lebih baik. Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus,
Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi korupsi. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk dalam pembendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara berupa perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Korupsi diatur di dalam 13 pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu 1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam penggandaan. Dan yang terakhir, nomor 7, gratifikasi. Penyebab terjadinya korupsi bisa didasari karena adanya faktor eksternal dan internal. Dari segi hukum, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana untuk kepentingan atau memperkaya diri sendiri. Di Indonesia, ada banyak sekali kasus korupsi yang harus ditindaklanjuti, diselidiki, dan diatasi. Perbuatan korupsi termasuk sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan dan bisa merugikan orang lain. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana saja, entah di kantor, pemerintahan, pendidikan, bahkan di lingkungan keluarga. Belajar tentang anti korupsi dapat dipelajari sejak dini, karena korupsi tidak hanya masalah uang, waktu juga dapat dikorupsi dan merugikan orang lain. Untuk itu, yuk pelajari tentang penyebab terjadinya korupsi. Adapun faktor internal penyebab terjadinya korupsi, yaitu 1. Sifat serakah manusia, 2. Gaya hidup yang konsumtif, 3. Dorongan keluarga. Selain faktor internal, adapun faktor eksternalnya yaitu 1. Aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek politis, dan yang terakhir 4. Aspek organisasi. Nah, itu dia penyebab terjadinya korupsi. Cara menanggulangi korupsi. 1. Meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi. Kedua, memperbaiki sistem hukum dan sistem kelembagaan. Ketiga, memperbaiki maaf banget ini nggak ada itunya. Langsung aja ya. Ketiga, memperbaiki moral dan kesejahteraan. Keempat, memperbaiki cara kerja pemerintahan atau birokrasi menjadi simpel dan efisien. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Keenam, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Ketujuh, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Kedelapan, menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK di Indonesia tahun 2023 sebesar 3,92 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2022 yang besar 3,93. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin pesimis terhadap korupsi.
IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Nilai indeks persepsi 2023 sebesar 3,82 meningkat sebesar 0,02 poin dibandingkan indeks persepsi 2022, yaitu 3,80. Sebaliknya, indeks pengalaman 2023 3,96 menurun sebesar 0,03 poin dibandingkan indeks pengalaman 2022, yaitu 3,99. IPAK masyarakat perkotaan 2023 lebih tinggi 3,93 dibandingkan masyarakat pedesaan, yaitu 3,90. Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada 2023, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,88, SLTA sebesar 3,93 dan di atas SLTA sebesar 4,02. Masyarakat usia 40 tahun ke bawah sedikit lebih anti korupsi daripada usia lainnya. Pada 2023, IPAK masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,92. Sementara masyarakat berusia 40-59 tahun dan 60 tahun atau lebih memiliki IPAK yang sama, yaitu sebesar 3,91. Berikut grafik gambarannya.